Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Setiawan, saya mahasiswa Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cloud computing. Pertama, apa itu cloud computing? Jenis-jenis layanan cloud computing dan juga pro kontra cloud computing. Pertama, cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Jadi, cloud computing ini jenis layanan yang diakses melalui internet dan dapat diakses juga dengan komputer berbagai komputer atau berbagai pengguna dengan waktu yang sama. Cloud computing juga merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Nah, yang balik lagi yang tadi tuh, internet dijadikan pusat server. Jadi kita menggunakan internet untuk mengakses cloud computing ini. Nah, di sini kita udah disediain aplikasi yang nggak perlu kita install. Jadi kita sudah disediain sama mereka softwarenya. Gambaran cara kerja cloud computing. Nah, begini gambarannya. Jadi cloud computing itu mengakses server, virtual desktop, software platform, application, dan juga data. Nah, mereka akan mengeser melalui router, switch, dan akan dihubungkan ke pengguna-pengguna lainnya atau klien. Ini jenis-jenis layanan cloud computing. Pertama itu infrastruktur as a service. Ada lagi platform as a service dan juga software as a service. Di sini terdapat kelebihan data masing-masing, kelebihan di setiap jenis-jenis layanan tersebut. Software as a service atau biasa disebut SaaS, sesuai namanya, layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Google Docs atau Spreadsheet serta Adobe Creative Cloud. Pada praktiknya, Anda hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola. Hal tersebut sudah termasuk dalam pelayanan yang diberikan oleh penyedia software as a service. Jadi, di sini nih, kita sudah disediakan yang namanya software. Jadi, kita nggak perlu lagi menggunakan software-software lain, karena di sini sudah disediakan. Nah, penyimpanannya pun kita nggak perlu lagi mikirin di mana kita nyimpen, di mana kita akan ngelolanya. Di sini tuh benar-benar udah disediain penyimpanannya dan juga udah dikelola. Melalui SaaS, Anda dapat mengakses software dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage perangkat Anda khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut. Nah, yang tadi, jadi kita nggak perlu lagi nyediain yang namanya storage atau memori. Di situ kita udah terdapat memori untuk menyimpan data kita. Kalau kita mau menggunakan memori lagi, kita bisa mengelolanya lagi ke memori tersebut. Tapi di sini kita udah dapat memori. Contoh SaaS itu adalah Gmail, Facebook, dan Twitter, dan lain-lainnya. Kedua, platform as a service, atau biasa disebut PaaS. Jenis layanan cloud computing ini hadir dalam bentuk platform yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Jika dianalogikan, PaaS memungkinkan Anda untuk menyewa dan berbagai lingkungannya. Contohnya itu network, database engine, sistem operasi, framework aplikasi, dan sebagainya. Untuk membantu berjalannya aplikasi yang Anda buat, sebagai penyewa, Anda tak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut karena penyedia layanan platform as a service lah yang akan melakukannya. Sehingga Anda dapat fokus mengembangkan aplikasi yang Anda buat di rumah tersebut. Nah, jadi jenis layanan ini disediakan untuk kita membuat aplikasi.
Tapi nggak perlu khawatir gimana kita mengelolanya, karena di sini sudah disediain pengelolaannya oleh platform as a service atau jenis layanan tersebut. Jadi mereka lah yang mengelola yang mengelola data kita. Jadi kita tinggal gunainnya aja. Contoh penyedia PAS ini adalah IBM Bluemix. Pada layanan tersebut, Anda dapat membuat aplikasi sendiri dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Idealnya fitur utama dari PAS adalah skalabilitas yang tinggi. Jadi semakin banyak pengguna aplikasi Anda, penyedia PAS akan secara otomatis membantu aplikasi Anda untuk dapat melayani jumlah pengguna tersebut. Jadi di PAS ini kita benar-benar dikasih suguhan itu fitur-fitur yang banyak banget. Jadi di sini kita nggak perlu lagi risau yang namanya mau nambahin fitur ini gimana, di situ udah terdapat. Jadi kita tinggal ngelola sendiri aja gitu. Nah, untuk orang-orang yang berkunjung ke aplikasi kita, nggak usah khawatir akan adanya kesusahan, karena di sini benar-benar udah dibantu banget sama jenis layanan ini. Contoh dari PAS itu adalah Windows Azure, Amazon Web Service, Google App Engine. Lanjut ke infrastruktur as a service atau biasa disebut IaaS. Pada IaaS, penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi yang lengkap mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang data center. Sederhananya, ketika menggunakan IaaS, Anda sebenarnya sedang menyewa komputer virtual yang masih kosong. Sehingga setelah disewa, Anda bisa menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, public IP, dan lain-lain untuk mengembangkan komputer virtual sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, jadi di IaaS ini, kita bagaikan menggunakan komputer yang benar-benar baru. Di situ kita disediain yang namanya jaringan, storage, ruang data center, sampai juga server. Nah, untuk menggunakan ini, kita nggak perlu lagi yang namanya pokoknya hardware dari luar itu kita nggak perlu, karena di sini udah benar-benar disediain. Dengan menggunakan layanan IaaS, Anda tak perlu membeli perangkat komputer fisik dan juga membiayai pengelolaannya. Kabar baiknya lagi, IaaS memungkinkan Anda untuk melakukan konfigurasi komputer virtual tersebut secara mudah, cepat, dan praktis. Misalnya, jika komputer virtual menampung data lebih dari kapasitas yang tersedia, Anda bisa menambahkan RAM atau storage dengan cepat. Nah, balik lagi yang tadi, jadi kita benar-benar nggak perlu lagi yang namanya khawatir dengan pengelolaannya. Nah, misalkan, kan di aplikasi ini udah tersedia namanya storage. Ruang data centernya itu udah tersedia. Nah, misalkan kapasitas penyimpanannya itu melebihi kapasitas yang diberikan jenis layanan ini, kita bisa nambahin yang namanya storage tambahan atau RAM. Jadi dengan RAM storage dapat diatur pengelolaannya, dapat diatur penyimpanannya. Contoh IaaS adalah Amazon EC2 dan Rackspace Cloud. Pro kontra cloud computing dari sisi keamanan. Pertama, pro cloud computing dari sisi keamanan. 1. Tidak perlu beli atau install aplikasi. 2. Tidak perlu khawatir ledakan data. 3. Bisa bekerja dengan komputer manapun. Nah, nggak perlu aplikasi tambahan itu, kayak tadi yang pertama itu yang di jenis layanan jenis layanan cloud computing pertama. Jadi di situ kita udah sediain yang namanya software tersendiri. Nah, kedua, tidak perlu khawatir ledakan data. Nah, tidak perlu khawatir ledakan data ini, jadi di situ kita udah benar-benar dikelola datanya oleh jenis layanan cloud computing tersebut. 3, bisa bekerja dengan komputer manapun. Nah, di sini kita bisa mengakses melalui komputer mana aja dan bisa berbarengan dengan pengguna manapun. Lanjut yang kedua itu, kontra cloud computing dari sisi keamanan. Pertama, keamanan data tidak terjamin. Nah, benar. Jadi, data kita sewaktu-waktu bisa diretas oleh orang lain dan keamanannya pun tidak benar-benar terjamin. Kedua, tidak menjamin server selalu stabil. Nah, takutnya terjadi tabrakan data atau biasa disebut crash.
Oke, sekian dari saya. Jika ada salah-salah, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.